Selamat pagi, salam sehat dan semangat. Halo anak kreatif Indonesia, jumpa lagi bersama Ruang Siar Guru dengan Bu Reta. Halo, apa kabar anak kreatif? Nah, semoga Tuhan memberikan kita berkat kesehatan. Amin. Nah, hari ini Bu Reta akan menyampaikan pembelajaran kelas 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia tentang ungkapan. Nah, anak kreatif, simak baik-baik ya. Anak kreatif, jangan lupa, mari kita berdoa dulu. Cuci tangan dan siapkan buku serta alat tulis ya. Anak kreatif, setelah belajar hari ini bersama Bu Reta, Ibu harapkan anak kreatif dapat yang pertama menyebutkan ungkapan yang terdapat pada teks dan lagu anak-anak. Dan yang kedua, anak kreatif dapat memahami makna ungkapan pada teks cerita dan lagu anak-anak. Nah, anak kreatif, sebelum kita belajar, Ibu akan memperkenalkan teman kita, Gatot dan Kinanti. Mereka yang akan menemani anak kreatif belajar di kelas 2. Nah, yuk kita bersama-sama dengan Gatot dan Kinanti supaya lebih menyenangkan. Ayo kita bernyanyi bersama. Anak ayam di dalam kandang, anak burung di dalam sangkar, anak ikan di dalam kolam, anak sehat, hei di rumah saja. Panjang hidung namanya gajah, panjang muka namanya kuda, panjang leher itu jerapah, panjang tangan, hei itu pencuri. Nah, anak kreatif lebih bersemangat bukan? Ya, yuk kita perhatikan pada bait kedua teks tadi ada yang namanya disebutkan adalah panjang hidung. Panjang hidung kita lihat pada gajah. Nah, anak kreatif, apakah gajah mempunyai hidung yang panjang? Ya, gajah mempunyai hidung yang panjang, namanya belalai. Jadi, panjang dan hidung mempunyai gabungan kata yang mempunyai arti yang sama. Jadi, bisa diartikan panjang hidungnya. Nah, lalu apakah panjang muka pada kuda? Lihat, panjang muka pada kuda berarti kuda mempunyai muka yang panjang. Dan yang terakhir, panjang leher. Panjang leher itu namanya apa? Itu namanya jerapah. Jadi dua kata tadi ada panjang dan ada leher, itu berarti jerapah mempunyai leher yang panjang. Nah, anak kreatif, gabungan dari dua kata tadi mempunyai arti bahwa anggota tubuh dari gajah, dari jerapah, dari kuda mempunyai bentuk yang panjang. Bagus. Lalu apakah pencuri juga mempunyai tangan yang panjang? Nah, untuk memahami kata di atas, kita simak penjelasan Ibu. Yuk, simak baik-baik ya.
Anak kreatif, perhatikan apa itu ungkapan. Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang mempunyai arti yang berbeda dari kata asalnya. Panjang tangan merupakan contoh dari ungkapan tadi. Panjang tangan bukan berarti tangan yang bisa panjang atau tangan yang bentuknya panjang, tetapi panjang tangan berarti suka mencuri atau disebut sebagai pencuri. Jadi panjang tangan mempunyai arti yang berbeda dari kata asalnya. Nah, anak kreatif, sekarang kita lihat yuk contoh yang lain dari ungkapan. Yang pertama, kita lihat. Contoh yang pertama, Andi buah hati yang sangat disayang oleh orang tuanya. Buah hati artinya anak, bukan berarti hati yang mempunyai buah atau hati yang bisa berbuah. Lalu yang kedua, ia merasa tinggi hati setelah dipuji. Tinggi hati artinya sombong, bukan berarti hatinya berada di tempat yang tinggi. Oke, anak kreatif sudah paham? Nah, kita lihat kembali. Contoh yang ketiga, Mardi sangat murah hati. Ia selalu menolong sesama. Murah hati artinya suka memberi, bukan berarti hati yang harganya murah. Anak kreatif, lebih paham tidak dengan penjelasan Bu Reta? Nah, setelah ini kita akan mendengarkan cerita Gatot dan Kinanti tentang hidup rukun dengan adik. Simak baik-baik ya. Gatot mempunyai adik perempuan bernama Kinanti. Mereka sangat rajin membantu orang tua. Gatot tidak berat hati untuk membantu adiknya. Mereka memang anak yang ringan tangan. Dan orang tua mereka sangat bangga melihat buah hatinya rukun. Dari teks yang sudah Ibu bacakan, berisi tentang apa ya anak kreatif? Ya, bagus, anak kreatif memang hebat. Cerita tadi mengajak kita untuk hidup rukun bersama ayah, ibu, kakak, dan juga adik. Tadi kakaknya disebutkan Gatot dan adiknya disebutkan Kinanti. Nah, adakah ungkapan yang kalian temukan pada teks tadi? Bagus. Teks tadi terdapat ungkapan apa? Yang pertama, berat hati. Ya, lalu ada apa lagi anak kreatif? Ada ringan tangan. Dan yang ketiga adalah buah hati. Nah, apakah anak kreatif sudah tahu maksud atau arti dari ungkapan-ungkapan tadi? Ya, berat hati sama artinya dengan tidak ikhlas. Jadi tadi disebutkan mereka rajin membantu orang tua. Gatot tidak berat hati, berarti mereka sangat ikhlas untuk membantu adiknya. Dan yang kedua, ringan tangan. Ringan tangan artinya apa, anak kreatif? Ya, ringan tangan artinya suka membantu. Apakah anak kreatif suka membantu? Tentu. Nah, yang ketiga adalah buah hati. Buah hati artinya adalah anak. Nah, beberapa ungkapan memang mempunyai kemiripan, tetapi memang mempunyai arti yang berbeda. Nah, sekarang kita perhatikan
contoh berikut. Yang pertama, paman membawa buah tangan dari Bandung. Paman membawa buah tangan dari Bandung. Nah, apa itu artinya buah tangan? Buah tangan artinya oleh-oleh. Bukan berarti tangan yang bisa berbuah. Nah, lalu yang kalimat kedua, coba lihat baik-baik. Hayu menjadi buah bibir setelah pulang dari kota. Nah, kita lihat ada kata buah dengan bibir. Nah, bukan berarti bibir itu bisa berbuah, anak kreatif. Tetapi artinya adalah apa? Iya, bahan pembicaraan. Jadi kalimat itu berarti Hayu menjadi bahan pembicaraan setelah pulang dari kota. Nah, pada kedua kalimat di atas terdapat kata buah. Gabungan dua kata di atas tadi mempunyai arti yang berbeda dari kata asalnya. Anak kreatif, sekarang coba anak-anak mengerjakan soal tentang ungkapan pada kalimat berikut ini. Ibu beri waktu 5 detik ya. Yang pertama, Made besar kepala setelah memenangkan lomba itu. Nah, apa ungkapan yang kalian temukan pada kalimat pertama? Ya, bagus. Anak kreatif hebat. Ada ungkapan besar kepala. Besar kepala, apa itu artinya? Besar kepala artinya sombong. Dan yang kedua, coba kita simak kembali kalimat yang kedua. Lani menghadapi persoalan itu dengan kepala dingin. Ya, apa anak kreatif? Ya, ada ungkapan kepala dingin. Kepala dingin artinya apa? Artinya sabar dan tenang. Bukan berarti kepalanya yang terasa dingin. Anak kreatif, setelah kita belajar ungkapan dari teks, dari lagu anak-anak, dan beberapa contoh yang tadi Ibu sebutkan, nah, apakah anak kreatif sudah mengerti? Oke, anak kreatif supaya lebih memahami tentang ungkapan. Nah, Ibu akan memberikan tugas di rumah. Jangan lupa minta pendampingan orang tua dan nanti minta penilaian kepada ibu guru di sekolah. Nah, silahkan mencatat kalimat berikut. Jangan lupa siapkan pensil, buku, dan tulislah dengan rapi. Ibu beri petunjuknya ya. Temukan ungkapan pada kalimat-kalimat berikut ini beserta artinya. Pak Beni menjadi tulang punggung keluarga. Yang kedua, Dani membanting tulang untuk membiayai sekolah adiknya. Yang ketiga, Kinanti ingin menjadi bintang kelas. Dan yang keempat, Gatot menjadi bintang lapangan pada pertandingan basket. Nah, bagaimana anak kreatif? Apakah sudah paham? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Nah, saksikan kembali kisah Gatot dan Kinanti selanjutnya bersama Ruang Siar Guru. Mintalah pendampingan kepada orang tua apabila anak kreatif belajar lewat YouTube. Anak kreatif, jangan lupa tetap semangat ya. Lakukan pola hidup bersih dan sehat
serta tetap di rumah saja. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share Ruang Siar Guru. Sampai jumpa.